Haleluya. Pada pagi hari ini saya diizinkan untuk bisa berdiri di tempat ini memberitakan sabda kebenaran firman Tuhan dengan tema pengharapan. Harapan orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Amin. Saya percaya semua yang hadir di tempat ini termasuk saya memiliki suatu pengharapan. Suatu harapan dalam kehidupan kita semuanya. Entah itu dalam masa depan kita, entah itu dalam perekonomian kita, entah itu di dalam cita-cita kita. Saya percaya ada satu harapan dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan satu hal, pengharapan yang Bapak Yahweh berikan dalam kehidupan kita orang-orang percaya ini bukan pengharapan yang biasa-biasa saja. Karena ada harga yang sudah Bapak Yahweh bayar, yaitu ketika dia mati dan dia bangkit, dia naik ke samayam atau surga dan dia menyediakan tempat untuk kita semuanya. Amin. Sehingga suatu saat nanti kalau kita itu dipanggil pulang, ada rumah yang sudah Bapak Yahweh sediakan bagi kita. Orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, ada sebuah kisah bisa dilanjutkan slide-nya. Ada sebuah kisah, saya baca kisah ini. Kisah ini adalah seorang gadis namanya Rebecca Thompson. Gadis ini memiliki senyum yang menarik dan kepribadian yang menawan. Tapi siapa pernah menyangka bahwa nasibnya tidak semenarik senyumnya dan hidupnya tidak semenawan kepribadiannya. Ketika dia berumur 18 tahun, sekelompok penjahat menculik dia dan adik perempuannya yang berumur 11 tahun. Di dekat sebuah toko di Casper, Wyoming. Para penjahat itu telah membawa dua gadis ini ke jembatan tebing Fremont di atas sungai North Platte, Nebraska. Dan kemudian dengan kejam mereka memperkosa dan melemparkan mereka dari jembatan itu. Amy meninggal. Sedangkan Rebecca terpelanting ke sisi tebing dan terpental masuk ke dalam air yang lebih dalam. Dengan pinggul yang retak, di 5 tempat Rebecca berhasil diselamatkan. Para penculik ini akhirnya dipenjarakan. Pembunuh kemudian dipenjarakan. Namun akhirnya, maaf Bapak Ibu, namun akhirnya pengadilan memutuskan bebas bersyarat. Para pembunuh tersebut kemudian meneror hidup Rebecca dengan ancaman akan mengulang peristiwa tersebut untuk kedua kalinya. Sangat malang nasib dari Rebecca ini Bapak Ibu. Ketika umur 18 tahun, dia itu diculik oleh penjahat, kemudian diperkosa. Mungkin pada saat itu dia ingin juga dibunuh, tetapi tidak terjadi pembunuhan karena Rebecca ini dia jatuh ya Bapak Ibu ya. Nah, dilanjutkan. Ketika peristiwa ini terjadi dalam kehidupan Rebecca, Rebecca ini mengalami suatu kesulitan dalam kehidupannya yang dialami tidak berakhir sampai di situ Bapak Ibu. Tetapi Rebecca ini dia harus berjuang untuk mengatasi rasa malunya. Belum lagi ia mengalami penolakan demi penolakan yang dia terima. Ditambah dia juga harus memperjuangkan anak perempuannya sendiri. Ya, jadi dari pemerkosaan itu dia mengandung dan memiliki seorang anak dan dia harus membesarkan anaknya itu sendiri Bapak Ibu. Ya, Rebecca harus berusaha mengalami rasa malu, rasa penolakan, dan juga Rebecca harus terus berusaha untuk mengalami kesulitan demi kesulitan. Bapak Ibu bayangkan kalau Rebecca ini dia adalah seorang wanita yang hidupnya sendiri tanpa seorang
suami, dia harus membesarkan anaknya juga sendiri, ya. Dan kesulitan-kesulitan ini terjadi dan dihadapinya itu di bulan September tahun 1992. Nah, di situ dikatakan 19 tahun setelah peristiwa di jembatan Fremont, Rebeka kembali ke jembatan itu. Dan apa yang dilakukan Rebeka, Bapak Ibu? Dia akhirnya menjatuhkan dirinya hingga mengalami kematian. Karena mungkin Rebeka ini dia merasa bahwa dia ini terlalu menderita hidupnya. Kehidupannya ini yang dia alami itu selalu susah terus, Bapak Ibu ya. Karena dia harus menghadapi semuanya itu seorang diri. Tetapi herannya Bapak Ibu, ya, yang dia jalani ini sudah berapa tahun Bapak Ibu? 19 tahun. 19 tahun ini saya rasa suatu waktu yang tidak sedikit Bapak Ibu. Berarti anaknya yang dia besarkan ini sudah kira-kira 19 tahun ini kira-kira sudah dewasa ya Bapak Ibu ya. Sudah dewasa, sudah besar anaknya ya. Dan saya percaya ini merupakan suatu waktu yang tidak sedikit, waktu yang sangat lama. Tetapi mengapa Rebeka mengambil jalan pintas seperti itu? Setelah sekian lama ia bertahan hidup bersama dengan anaknya. Saya pastikan jawabannya Rebeka ini tidak memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Dan saya percaya kesulitan hidup itu mungkin juga bisa dialami kita sebagai orang-orang percaya kepada Bapa Yahweh. Tetapi selama kita itu memiliki suatu pengharapan kepada Bapa Yahweh, saya percaya pengharapan itu yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Pengharapan itu yang akan selalu memberikan secerah mentari di dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya percaya juga Bapak Ibu, ketika kita itu mau menaruh pengharapan kita kepada Bapa Yahweh, saya percaya kehidupan kita itu tidak ada yang namanya sia-sia. Semua yang Bapa Yahweh rancangan itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya percaya ketika kita memiliki satu pengharapan, maka pengharapan yang Bapa Yahweh berikan dalam kehidupan kita itu bukan pengharapan yang biasa-biasa saja. Amin. Tapi pengharapan yang penuh dengan harapan yang mari kita baca Bapak Ibu, saya minta dilanjutkan lagi. Mari kita baca dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Terberkatilah Elohim Bapa Tuhan kita Yeshua HaMashiach yang sesuai dengan rahmatnya yang berlimpah telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yeshua HaMashiach dari antara orang mati. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita percaya kita memiliki iman kepada Bapa Yahweh, maka pengharapan kita ketika suatu saat nanti kita mati, maka kita itu akan hidup bersama-sama dengan amin. Karena Tuhan Yesus itu terlebih dahulu dia mati, dia bangkit, naik ke samayan, sudah menyediakan tempat untuk kita semuanya. Amin. Yang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu siap mati suatu saat kalau dipanggil pulang? Siap, kapan saja kita siap. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati, karena dia akan hidup kembali di samayan bersama Bapa di surga. Amin. Dan saya percaya juga kebangkitan Yesus ini memberikan satu pengharapan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin saat ini Bapak Ibu mungkin merasa mati dalam perekonomian, merasa mati di dalam masa depan, mati di dalam keluarga. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, ada suatu pengharapan. Bapa Yahweh akan memberikan suatu kebangkitan dalam perekonomian Bapak Ibu. Amin. Bapa Yahweh akan memberikan kebangkitan di dalam
perekonomian kita. Bapak Yahweh akan memberikan kebangkitan dalam keluarga kita. Kalau mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami suatu hal yang sulit dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin merasa bahwa keluarga saya ini seperti keluarga yang sudah mati. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Setiap hari cekcok terus, tidak ada yang namanya damai di dalam keluarga. Percaya ada suatu kebangkitan yang akan Bapak Yahweh berikan dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu. Ketika mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami kesulitan di dalam perekonomian, seakan-akan perekonomian Bapak Ibu saat ini mati, percaya bahwa ada satu kebangkitan yang Bapak Yahweh akan berikan dalam perekonomian Bapak Ibu semuanya. Amin. Ketika Bapak Ibu merasa bahwa saat ini saya sedang mengalami suatu sakit yang mungkin rasanya itu mau mati, sudah berobat ke sana kemari, sudah pergi ke sana kemari, tapi tidak ada perubahan. Percaya ada satu kebangkitan, pengharapan yang Bapak Yahweh berikan bahwa sakit penyakit itu akan sembuh dan kembali Bapak Ibu menjadi sehat kembali. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada sebuah kisah, ya ini. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah suatu keinginan, sesuatu yang baik itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi saya katakan, ketika kita itu mengalami suatu sakit penyakit, saya percaya kita punya keinginan untuk sembuh. Ketika Bapak Ibu mungkin sedang mencari pekerjaan, Bapak Ibu mungkin saat ini sedang memiliki masalah dalam kehidupan Bapak Ibu pasti punya keinginan sesuatu yang baik itu akan terjadi dalam pekerjaan Bapak Ibu, dalam masalah Bapak Ibu. Suatu keinginan yang baik itulah pengharapan kita Bapak Ibu. Dan saya percaya pengharapan yang Bapak Yahweh dalam Adonai Yesua berikan kepada kita, ini bukan pengharapan yang biasa-biasa saja, asalkan kita percaya. Siapa sini yang memiliki suatu harapan? Punya harapan Bapak Ibu, punya keinginan sesuatu yang baik dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya, punya, saya percaya itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau kita percaya, karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak melihat. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ciri orang yang memiliki pengharapan. Yang pertama, kuat dan tangguh dalam menghadapi kesulitan. Orang yang memiliki pengharapan, ini adalah orang yang selalu kuat dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun yang dia alami, dia itu selalu kuat dan tangguh dalam menghadapi kesulitan. Apapun kesulitan yang dia hadapi, dia selalu percaya bahwa bersama Tuhan Yesua dia selalu kuat karena Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan kepada dia. Dan saya percaya juga ketika kita itu mau kepada Bapak Yahweh, maka kekuatan yang Bapak Yahweh berikan itu merupakan kekuatan dari Samayim yang akan turun ke dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayatnya ke-19, di situ dikatakan, yang kita dapatkan seperti sebuah jangkar bagi jiwa yang pasti dan juga teguh dan yang masuk ke bagian dalam dari tabir. Pengharapan itu Bapak Ibu, itu diibaratkan seperti sebuah jangkar. Saya percaya Bapak Ibu, seorang nahkoda ketika dia itu berada di tengah laut dan suatu saat dia itu mengalami badai, mengalami angin yang kencang dan kapalnya itu terombang-ambing, maka nahkoda dan anak buahnya itu pasti mereka itu membuang sebuah jangkar, dan jangkar itu akan masuk ke dalam sampai ke dasar laut, sehingga nahkoda ini percaya sekalipun ada badai, sekalipun ada angin yang kencang, maka kapal ini tidak mungkin terombang-ambing karena ada jangkar yang sudah menancap sampai ke dasar laut dan dia pasti kuat dan
teguh. Ya, jadi saya mau katakan Bapak Ibu, ketika kita itu memiliki iman yang kuat, pengharapan yang kuat di dalam Bapa Yahweh, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak badai, sekalipun ada orang yang menghina kita, sekalipun ada orang-orang yang mungkin membuat kita itu susah, membuat kita itu lemah, percaya saja Bapak Ibu bahwa Yahweh itu akan selalu memberikan kekuatan. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita itu selalu kuat dan tangguh Bapak Ibu. Ada sebuah kisah, saya minta tolong dilanjutkan lagi, ada sebuah kisah, yaitu kisah Daud. Ya, kisah kemenangan Daud atas Amalek Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca kisah Daud ketika dia menang atas Amalek, ceritanya itu adalah ketika Daud itu berada di Siklag. Mari bisa kita baca. Kita baca Bapak Ibu ya, supaya kita bisa mengerti jalan ceritanya. Bisa dilanjutkan ya. Nah, dan terjadilah pada waktu Daud dan orang-orangnya datang ke Siklag pada hari ketiga. Jadi pada waktu itu Daud itu sedang berada di Siklag selama tiga hari. Dan orang-orang Amalek telah menyerang ke tanah Negeb, bahkan sampai ke Siklag, dan telah mengalahkan Siklag dan membakarnya dengan api. Dan mereka menawan para wanita yang ada di dalam kota itu, dari yang kecil sampai yang besar. Mereka tidak membunuh siapapun, tetapi mereka menggiring semuanya dan melanjutkan perjalanan mereka. Dan Daud serta orang-orangnya masuk ke dalam kota, dan ternyata kota itu telah terbakar dengan api. Juga istri-istri mereka dan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka telah ditawan. Ceritanya ketika Daud ini berada di Siklag, ketika balik Siklag ini sudah diserang oleh orang Amalek. Ayatnya yang keempat, lalu Daud dan orang-orang yang bersamanya meraung-raung dan menangis, sambil mereka tidak mempunyai tenaga lagi dalam diri mereka untuk menangis. Akhirnya pada ayatnya yang kelima, dan kedua istri Daud telah ditawan Ahinoam dan Yisrael, dan Abigail istri Nabal orang Karmel. Dan Daud sangat tertekan karena orang-orang itu berkata akan merajamnya, sebab jiwa orang-orang itu berduka cita masing-masing karena anak-anak lelakinya dan karena anak-anak perempuannya. Dan Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh Elohim. Ayatnya yang ketujuh, lalu Daud berkata kepada Imam Abiatar dan Ahimelek, bawalah efod dekat kepadaku. Dan Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Dan Daud menanyai Yahweh dengan berkata, haruskah aku mengejar pasukan itu? Dapatkah aku menyusulnya? Dan dia berkata kepadanya, kejarlah, karena engkau pasti dapat menyusul dan pasti dapat menyelamatkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, saya mau cerita ini sangat menarik dan ini sangat membuat roh saya ini bangkit. Artinya seperti ini Bapak Ibu, ketika Daud pada saat itu berada di Siklag, mereka itu diserang oleh orang Amalek, dan pada saat itu Bapak Ibu, semua yang mereka miliki, bahkan istri, anak laki-laki, anak perempuan mereka itu ditawan oleh Amalek. Daud itu datang, Daud melihat mereka itu sudah tidak punya apa-apa lagi Bapak Ibu. Bahkan Siklag pada itu sudah kosong karena istri, anak-anak laki-laki, anak perempuan itu ditawan dan mereka menggiringnya. Ya Bapak Ibu ya. Dan saya percaya Bapak Ibu, pada saat itu hati Daud itu sangat terpukul. Dia sangat kecewa. Dia sangat mungkin mengalami hati yang susah. Karena apa? Istrinya juga ikut ditawan Bapak Ibu. Semua yang mereka miliki itu sudah dijarah oleh orang Amalek. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita itu mengalami seperti Daud, mungkin kita itu mungkin menangis, kita mungkin kecewa juga sama seperti Daud.
Ketika kita tidak punya apa-apa, yang kita miliki ini mungkin sudah tidak punya apa-apa lagi. Daud datang menanyai Yahweh, haruskah aku mengejar pasukan itu? Yahweh berkata, kejarlah, karena engkau pasti akan menyusul. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Akhirnya Daud dapat mengalahkan pasukan Amalek. Ini sebuah cerita yang menguatkan iman saya. Artinya seperti ini Bapak, sekalipun kita itu tidak punya apa-apa, sekalipun kita itu mungkin harta, kita punya orang yang kita sayang itu sudah tidak ada, dicara oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh, percaya ada satu pengharapan yang Bapa Yahweh berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya, bahwa semua yang tidak ada itu Bapa Yahweh akan kembalikan itu kembali, bahkan lebih daripada yang kita bayangkan. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami hal yang sama. Mungkin di dalam perekonomian, bisnis, mengalami kerugian, mengalami modal yang mungkin sudah habis, tidak punya apa-apa lagi. Percaya Bapak Ibu, ketika kita itu mau datang kepada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh akan memberikan pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Itu yang pertama, ciri-ciri orang yang memiliki pengharapan. Yang kedua, percaya dan yakin ada masa depan yang cerah. Amin Bapak Ibu. Percaya bahwa masa depan Bapak Ibu merupakan masa depan yang penuh dengan cemerlang, cerah. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, percaya ada rancangan Bapa Yahweh yang indah dalam kehidupan Bapak Ibu. Ada satu lagu berkata, sekalipun 1000 musuh rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, tetapi tangan Bapa Yahweh itu selalu yang menopang kita. Amin. Sekalipun ada 1000 tangan yang ingin menjatuhkan kita, tetapi ada satu tangan yang mengangkat kita, yaitu siapa Bapak Ibu? Bapa Yahweh dalam Yesua HaMashiach. Yang penting kita percaya. Amin. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh. Berarti yang tulis siapa ini Bapak Ibu? Bapa Yahweh sendiri. Bahwa Bapa Yahweh itu sudah mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Ya, yaitu rancangan-rancangan apa Bapak Ibu? Damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Jadi saya percaya Bapak Ibu, sekalipun kita itu di dalam masalah, sekalipun dalam kesulitan apapun, percaya bahwa yang Bapa Yahweh rancangkan itu merupakan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan kepadamu diberikan masa depan yang cerah. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun itu masalah yang Bapak Ibu hadapi, percaya saja bahwa ada satu pesan, ada satu rancangan yang Bapa Yahweh berikan kepada Bapak Ibu dan saya, bahwa itulah yang terbaik yang Bapa Yahweh berikan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Amin. Dan saya percaya juga rancangan yang Bapa Yahweh berikan itu bukan rancangan yang jahat, itu adalah yang baik. Apapun itu Bapak Ibu, saya mulai belajar supaya selalu menerima apapun yang Bapak Yahweh izinkan itu terjadi. Ya, supaya saya terus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Kadang secara manusia itu kita menolak. Kadang manusia itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita pribadi. Saya mau katakan satu hal, bahwa rancangan Bapa Yahweh itu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Ambil semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebagai pesan yang Bapa Yahweh singkapkan dalam kehidupan kita semuanya orang-orang percaya. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Ada sebuah kisah Yabes ya.
Yabes ini merupakan seorang anak yang dari dalam kandungannya sampai dia lahir, dia ini dihina oleh keluarganya. Bahkan Yabes sendiri, Bapak Ibu tahu Yabes artinya apa? Kesakitan, kesialan ya. Jadi Yabes ini dari dalam kandungan ibunya, bahkan ibunya sendiri itu sudah menghina, sudah mengutuk ya. Yabes dari dalam kandungannya sampai Yabes ini lahir. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita baca dalam kitab 1 Tawarik pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10 ya. Dan Yabes lebih dihormati daripada saudara-saudaranya, dan ibunya memanggil namanya Yabes dengan mengatakan, sebab aku melahirkan dengan kesakitan. Jadi Yabes ini sebenarnya merupakan suatu nama yang awalnya itu timbul dari rasa sakit. Tetapi hebat Yabes ini ketika dia lahir, ayatnya yang ke-10 di situ dikatakan, dan Yabes berseru kepada Elohim dengan mengatakan apa Bapak Ibu? Sekiranya engkau benar-benar memberkati aku, maka engkau akan memperluas batas wilayahku dan tanganmu akan ada bersamaku dan melindungi aku dari yang jahat supaya tidak menyakiti aku, dan Elohim mengabulkan. Bapak Ibu, ketika kesulitan itu terjadi dalam kehidupan kita, seakan-akan tidak ada orang yang dapat menolong kita. Saya mau katakan bahwa ada satu pengharapan di dalam Yahweh dan Tuhan Yesus HaMashiach, seperti yang Yabes alami ketika dia berseru kepada Elohim Israel dengan mengatakan, sekiranya engkau benar-benar memberkati aku, maka Bapa Yahweh itu memberkati. Di situ yang terakhir, di situ dikatakan, dan Elohim mengabulkan apa yang ia minta. Berarti doa Yabes ini bukan doa yang bukan sembarang doa, tetapi doa yang penuh dengan iman dan pengharapan bahwa sekalipun saya itu namanya Yabes yang artinya kesakitan, tetapi saya percaya Bapa Yahweh itu selalu memberkati aku. Bapa Yahweh akan selalu memperluas wilayahku, dan tangan Bapa Yahweh itu selalu bersamaku dan melindungi aku. Amin. Saya juga percaya ketika kita mengalami hal seperti Yabes, ketika kita mengalami rasa sakit, dan rasa sakit yang kita alami itu mungkin itu sudah rasanya itu sudah tergores-gores hati kita, datang kepada Bapa Yahweh, berseru kepada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh itu selalu mengabulkan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, yang ketiga, ciri-ciri orang yang memiliki suatu pengharapan, yaitu selalu mencari solusi dan jalan keluar. Saya mau katakan Bapak Ibu, seberat apapun kesulitan, seberat apapun masalah yang kita hadapi, semuanya itu ada solusi dan jalan keluar. Yang percaya katakan, makanya jangan takut. Semua yang kita alami, semuanya itu pasti ada jalan keluar. Dan yang mengatakan ini bukan saya Bapak Ibu, tetapi firman sendiri. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi, dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya, bersama pencobaan itu dia juga akan apa Bapak Ibu? Membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Jadi percaya apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami saat ini, percaya semuanya itu pasti ada jalan keluar. Karena bersama Bapa Yahweh, Dia yang akan sendiri memberikan jalan keluar. Amin. Bapak Ibu, saya mau memberikan satu kisah, bisa dilanjutkan. Kisah ini merupakan suatu kisah yang mungkin sering Bapak Ibu dengar, yaitu kisah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita baca dalam kitab Matius pasalnya ke-14 ayatnya ke-13 sampai ayatnya ke-21. Dan setelah mendengarnya, Yesus menyingkir dari sana dengan perahu seorang diri
ke suatu tempat yang tandus. Dan setelah mendengarnya, kerumunan orang itu mengikuti dia dengan berjalan kaki dari kota-kota itu. Dan setelah keluar, Yesua melihat kerumunan orang banyak. Dan dia digerakkan oleh belas kasihan atas mereka dan menyembuhkan penyakit mereka. Dan ketika menjelang malam, datanglah para muridnya kepadanya seraya berkata, tempat ini sunyi dan waktu sudah semakin larut. Suruhlah kerumunan orang itu pergi ke desa-desa agar dapat membeli makanan bagi mereka sendiri. Ayatnya yang selanjutnya, namun Yesua berkata kepada mereka, mereka tidak perlu pergi. Kamu berilah makan kepada mereka. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, di sini kita tidak punya apa-apa kecuali 5 roti dan 2 ikan. Dan dia berkata, bawalah itu ke sini kepadaku. Dan setelah memerintahkan kerumunan orang itu duduk di atas rumput, dan dengan mengambil 5 roti dan 2 ikan, seraya menengadah ke langit, dia memberkati dan sambil memecah-mecahkan, dia memberikan roti itu kepada para muridnya dan para murid itu kepada kerumunan orang itu. Dan makanlah mereka semua dan mereka dikenyangkan dan mereka mengumpulkan yang berlebih dari potongan-potongan itu 12 keranjang penuh, dan mereka yang makan kira-kira 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak kecil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, ini sebuah kisah yang saya katakan mujizat yang luar biasa. Kalau mujizat ini terjadi pada saat ini, maka ada banyak orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Bayangkan Bapak Ibu, dari 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan berapa orang Bapak Ibu? 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anaknya. Berarti 5.000 bahkan di situ dikatakan masih sisa berapa Bapak Ibu? 12 bakul. Dan suatu hal yang saya ingin pelajari ya Bapak Ibu, yang ingin saya pelajari dari kisah ini, pada saat itu murid-muridnya itu sudah bingung. Karena ada banyak orang yang datang, tetapi mereka itu tidak punya apa-apa. Bahkan murid-muridnya itu menyuruh orang-orang itu mereka kembali ke desa. Supaya apa? Supaya mereka itu dapat pulang. Ibaratnya makan sendiri di rumahnya masing-masing. Tetapi Yesua berkata, bawalah itu kepadaku. Yang mereka punya apa Bapak Ibu? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Ketika mereka bawa kepada Tuhan Yesua, Yesua itu mengangkat tangan, seraya berdoa dan memecah roti. Saya mau katakan Bapak Ibu, ini suatu usaha yang mungkin secara manusia ini tidak mungkin bagi murid-murid itu mereka memberi makan orang-orang yang datang pada saat itu ketika Yesua itu ada. Tetapi yang mereka punya itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Saya mau katakan Bapak, begitu juga dengan kehidupan kita, ketika kita tidak punya apa-apa, kita mau datang kepada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh akan memberikan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita itu mungkin sudah hilang harapan, orang-orang yang kita harapkan ini mungkin mereka itu selalu membuat kita kecewa. Saya mau katakan ada satu harapan dari Bapa Yahweh yang Bapa Yahweh berikan. Ketika kita itu memiliki suatu pekerjaan itu mengecewakan kita, percaya ada Bapa Yahweh yang selalu memberikan
pengharapan. Karena pengharapan dari Bapak Yahweh itu bukan pengharapan yang biasa-biasa saja. Saya mau katakan pengharapan Bapak Yahweh itu Bapak Yahweh berikan itu di dunia dan juga di Samayim. Kalau Bapak Yahweh sudah naik ke Samayim, sudah naik ke surga, Dia menyediakan tempat yang kekal di Samayim, di surga bersama-sama dengan kita. Apalah artinya kehidupan kita di dunia ini yang sifatnya hanya sementara. Amin Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan kesulitan apapun yang Bapak Ibu hadapi, kesusahan apapun yang Bapak Ibu alami, percaya bahwa ada satu pengharapan yang Bapak Yahweh akan berikan dan Bapak Yahweh nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan saya percaya juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pulang dari tempat ini, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Amin. Yang percaya keinginan, harapan Bapak itu pasti akan terjadi saat ini. Bisa lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Bapak Yahweh. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu ketika kita mau mengandalkan Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Kita mau datang, bukan hanya datang untuk memenuhi kursi-kursi yang ada di Kehilat. Oh, si A hari Minggu kemarin datang. Oh, si B kemarin tidak datang. Taunya dari mana? Oh, kalau Pak Obed biasanya duduknya di sini. Oh, kalau Pak Joko duduknya di sana. Jadi kalau pas lihat duduknya yang biasanya duduknya Pak Obed, Pak Joko ini tidak ada, berarti tidak hadir. Kadang saya itu merasa cemas hati saya ketika kita datang ke Kehilat, setiap jam ibadah, setiap jam doa, itu mungkin orang itu hadir, tetapi herannya saya dan merasa cemas hati saya ketika mengalami kesulitan sedikit saja, itu sudah mulai bimbang, sudah mulai takut, sudah mulai mikir. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, di dalam Bapa Yahweh kita itu akan selalu diberikan kekuatan. Amin. Di dalam Bapa Yahweh kita akan selalu diberikan jalan keluar. Amin. Di dalam Bapa Yahweh kita selalu diberikan masa depan yang cerah. Amin. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa Yahweh. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sabda kebenaran firman. Dan saya percaya setiap harapan, setiap keinginan, setiap apapun yang kita hadapi saat ini, Bapa Yahweh akan selalu memberikan jawaban, memberikan pengharapan dalam kehidupan kita, akan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga suatu saat nanti harapan yang kita harapkan itu menjadi suatu kenyataan, suatu jawaban atas setiap doa-doa kita. Dan kalau sebentar nanti Bapa Yahweh, anak-anak mereka akan kembali pulang, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini itu dapat menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan mereka semuanya. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah semua yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, pengumuman dan waktu berjumpa kembali selanjutnya. dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam Hari Raya Shemini Atseret atau Sukkot penutup yang diadakan pada hari Rabu 23 Oktober 2024 pukul 6 sore dengan tema Menyambut Kedatangan Yeshua. Perayaan Simchat Torah dilaksanakan pada hari Kamis 24 Oktober 2024 pukul 6 sore dengan tema Bersukacita dalam Torah Yahweh. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh Ya, sahabat Shalom saudara. Sahabat Shalom, siapa yang diberkati Bapak Yahweh pagi hari ini? Haleluya, saya percaya saudara semua sudah mendapatkan berkat Sabat pagi hari ini. Amin saudara. Ya,
Baik, saudara, pagi hari ini saya ingin memberikan sedikit pengumuman juga bahwa hari ini Bapak Gembala dan Ibu Gembala sedang ada pelayanan di Jakarta, saudara ya, di Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa, ya. Dan hari Minggu besok Bapak Gembala melanjutkan pelayanannya di Semarang di tempatnya Bapak Nino, ya. Nah, oleh sebab itu saudara, saya mengajak saudara kita semua di sini terus mendukung pelayanan Bapak Gembala kita. Amin. Ya, baik, saya pikir itu saja pengumumannya. Kita sama-sama bagi berdiri dan kita akan tutup ibadah Sabat kita dengan kita terima berkat dari Bapak Yahweh. Haleluya. Segala kemuliaan, kehormatan kami naikkan hanya bagi Engkau Bapa Yahweh, sebab hanya Bapa Yahweh yang layak menerima pujian, kemuliaan, dan hormat untuk selama-lamanya. Diberkatilah Bapa Yahweh di atas pujian dan ibadah kami pagi hari ini Bapa. Biarlah ibadah Sabat kami pada pagi hari ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, sebelum kami pulang Bapak Yahweh, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami yang saat ini mereka ada di dalam tugas pelayanan mereka ya Bapak. Tuhan, kami berdoa Bapak Yahweh, Engkau menyertai pelayanan mereka Tuhan, menjagai mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, Tuhan memberikan stamina yang bagus Bapak Yahweh, sehingga pelayanan mereka Tuhan terus Bapak Yahweh Engkau memberikan urapan yang baru. Dan kami percaya Bapak Yahweh pelayanan mereka menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Sertai pelayanan Bapak Ibu Gembala kami sampai pulang ke tempat ini dengan selamat tidak kurang suatu apapun. Sehingga dapat beribadah dan melayani Engkau kembali bersama-sama dengan kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapak Yahweh, dan sebentar juga kami akan pulang Tuhan. Kami mau menerima berkat yang ajaib dan dahsyat dari Bapak Yahweh. Sebab kami percaya Tuhan hanya berkat Bapak Yahweh yang menjadikan kami kaya dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak Yahweh. Oleh sebab itu saudara, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh wa yismerecha. Yair Yahweh panau elecha wikunecha. Amin. Ken yehirot Isa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehirot Baruk kata Bairu Faruk Ata Besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amen. Baruk Brit Bineka Ufrif Atmaka Ufrif Enteka Shekarala Peka Wester Soneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baru tanaka umis arteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baru ataboboy kau faruk atabotseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohinu melek haolam, beshem Yeshua Hamasya, waruah hakodes kile olam faed. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yair Yahweh, Panau
Yashem Leka. Shalom, shalom. Yevareka, Weismereka, Yevareka. Shabbat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Selamat pulang. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.